sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mas kita absen dulu ya. Baik Bu. Muhammad Haikal Fadilah. Izin Bu. Muhammad Kamaluddin Hanif. Hadir Bu. Muhammad Farudi Alfa. Pergi Ibu, izin. Izin Bu. Oke. Muhammad Rifat Andri. Izin Bu. Selamat datang. Iya, datang adiknya. Zulfikar Ali Lamusu. Hadir Bu. Kenapa lemes banget? Yang semangat. Hadir Bu. Muhammad Junaidi. Telat Bu. Izin telat. Belum datang Bu. Muhammad Zidan. Muhammad Zidan. Nur Fadriya. Hadir Bu. Muhammad Kibarudin. Telat Bu. Baru bangun Bu. Bangun Bu. Oke, Muhammad Iqbal. Hadir baru datang Bu. Oke, Nur Fadila Sari Rizky. Hadir Om. Oke, sebelum mulai, Ibu ingin mengkategorikan beberapa contoh. Kalau ikhlas, kalian bisa jempol ke atas. Kalau ria ke bawah ya. Baik Bu. Oke, pertama itu ada seorang siswa sholat duha setiap pagi karena ingin dipuji guru. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Kedua, ada seorang siswa membantu temannya tanpa ada yang tahu. Ikhlas Bu. Hanya Allah yang tahu. Ini belum pada Islam ya. Seorang siswa lalu ngupload karena ingin banyak like. Iya Bu. Oke, Bu. Terus kalau seorang siswa mengubah kegiatan bakti sosial sekolah nih biar orang lain ikut kegiatan. Iya. Kelas Bu. Kelas Bus. Oke, jadi semua itu tergantung Hati niat. iya, Masya tergantung Allah. niatnya. Innamal Oke. a'malu binniyat. Masya Allah. Kamu keren banget. Keren kamu. Harus begitu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang apa itu ria, mengapa ria dilarang dalam Islam, serta bagaimana cara menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ibu. Baik Bu. Oke, habis itu kita belajar penyakit hati atau ria. Apa itu ria? Ria itu berasal dari bahasa Arab ro'a yang berarti melihat atau memperlihatkan, yaitu melakukan ibadah agar dilihat manusia dengan tujuan mendapat pujian atau pengakuan, bukan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil dan hadis. Ibu mau ada yang baca dari kalian. Jadi siapa yang mau? Saya Bu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'mun. Artinya celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria. Quran surah Al-Ma'un surah 107 ayat 4 sampai 6. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Zidan. Baik Bu. Selanjutnya ada dari hadisnya, Ibu mau Fadila yang baca. Dan dari hadis Rasulullah SAW bersabda, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ria. Hadis riwayat Ahmad. Oke, terima kasih Fadila. Ahmad. Oke, di sini ada contoh perilaku ria. Pertama itu ada sholat dengan khusyuk hanya saat di masjid, tapi tergesa-gesa saat di rumah. Itu kenapa coba? Ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa kita bisa disebut ria? Saya bisa jelaskan Bu. Oke. Ya, tadi kan contohnya sholat dengan khusyuk hanya saat di masjid tapi tergesa-gesa saat di rumah, itu perilaku yang menunjukkan ria, karena sholat itu kita harus tenang, khusyuk dan memikirkan Allah. Kalau kita tergesa-gesa itu namanya tidak baiknya karena jadi itu kayak pengen mencapai sesuatu tapi tergesa-gesa gitu kan tidak baik. Oke, terima kasih Zul. Sama-sama Ibu. Yang kedua ada sedekah sambil minta disiarkan atau dipamerkan agar mendapat pujian. Yang bisa jelaskan? Bu, Oke, ya. Iqbal. Jadi sedekah ini ketika kita minta disiarkan atau dipamerkan dapat pujian, nah ini termasuk dalam perbuatan ria Bu. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas Bu, karena mengharapkan suatu pujian daripada manusia Bu. Oke. Baru saya mau jawab Bu. Oke, terima kasih Iqbal. Sama-sama Bu. Yang ketiga, yang memberikan sumbangan dengan sengaja mempublikasikan nominal. Ada yang bisa menjelaskan? Saya. Oke. Kalau emang niatnya dia bersedekah tapi nominal itu disebutin Bu, menurut saya itu perbuatan yang ria, karena
kita mau bersedekah ya udah dengan hati yang tulus, nggak usah disebutin karena nanti menjadi fitnah atau jadi omongan-omongan yang buruk buat kita. Oke, terima kasih Fadila. Ya. Terus saya mau jawab dulu. Udah. Oke, dari perilaku tersebut kan tadi pasti ada dampak perilaku tersebut ya. Ada yang mau baca, ada yang bisa baca. Saya Bu. Yang pertama, menghapus pahala ibadah yang seharusnya berpahala menjadi sia-sia karena tidak ikhlas. Oke. Selanjutnya, Mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang menjadikan ibadah sebagai alat mencari pujian. Yang ketiga, menjadikan ibadah hanya formalitas, fokus pada penampilan luar bukan hasil dan tujuan ibadah. bukan hati dan tujuan kan? ibadah. Bukan hati dan tujuan ibadah. Oke, terima kasih Kamal. Yang sudah dibacakan oleh Kamal ini adalah dampak perilaku ria. Jadi bisa menghapus pahala ibadah, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, terus menjadikan ibadahnya itu hanya formalitas, jadi nggak karena Allah gitu di hatinya. Oh, oke Ibu. Oke, paham kan teman-teman? Paham. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada cara menghindari sifat rianya. Yang pertama, ibu mau baca hibat. Ya, meluruskan niat, perkuat niat sebelum beramal, tanyakan pada diri untuk siapa aku melakukan ini. Apakah aku mau Allah Subhanahu wa taala ridho atau manusia yang senang? 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. 3. Memperbanyak rasa syukur. 4. Memperbanyak ingat kematian. 5. Membiasakan hidup sederhana. Oke, terima kasih. Oh. Udah gitu ya. Ya, betul. Oke. Jadi dari cara menghindari tersebut, yaitu benteng amal ada 3. Pertama, ada merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. Kedua, berniat meraih ridho Allah agar dapat mengalahkan hawa nafsu. Ketiga, berharap pahala dari Allah. Habis ini ibu mau kalian buat kelompok. Jadi kalian ini bertujuh ya. Dibagi 2, jadi 1, 4, 1, 3 ya. Baik, Untuk kelompok pertama bagian depan ya, kelompok 2 bagian belakang. Begitu. Oke, pertama contohnya itu Zidan tuh mengunggah foto sedekah, tapi tujuannya tuh ngajak orang lain ikut sedekah. Nanti dijelasin itu termasuk ria atau ikhlas, nanti kalian diskusin, dijelaskan ya. Yang kedua itu Hibar tuh selalu bantu temennya tapi tanpa diketahui siapapun. Sama kayak kelompok pertama dijelasin ya. Baik Bu. Oke, udah. Untuk kelompok 2 pertanyaannya itu Hibar rajin sholat duha tapi pas guru ada di sekolah doang. Itu ria atau ikhlas? Oke Bu. Kelompok 1 bagaimana jawabannya? Oke Bu, dari kelompok 1 hasil diskusi kita tadi kalau emang dia niatnya buat motivasi, buat ngajak-ngajak orang lain buat berbuat baik, menurut saya nggak termasuk perbuatan ria karena kan dia niatnya baik ya karena buat memotivasi orang juga. Oke, jadi ria itu tidak ditentukan oleh perbuatannya saja tapi dari hatinya. Terima kasih dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 bagaimana hasil diskusinya? Tadi contohnya apa teman-teman? Sebenarnya kita sholat ya, berdoa. Iya, lihat berdoa. Itu termasuk salah satu contoh ria Bu, karena sholat itu kan buat diri sendiri, bukan untuk diperlihatkan kepada orang lain. Apalagi kan itu hubungan kita kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang kayak gitu sholatnya buat di keluarga itu doang, itu kan namanya orang sombong doang Bu. Kan orang semua termasuk ria Bu. Teman saya Rudi. Kamu siapa? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, jawabannya sangat bagus. bagus dong Bu. Karena kalian sudah diberi contoh dan kalian sudah berdiskusikan, ada yang mau baca hadis riwayat Muslim tersebut? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada rupa dan harta kalian tetapi melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.
Jadi Allah itu tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tapi juga melihat niat di dalam hati. Jadi karena itu mari kita biasakan beramal dengan ikhlas karena Allah, bukan demi pujian manusia. Jadi hal yang pertama itu harus dilakukan, meluruskan niat kita, sembunyikan amal, dan jadikanlah ridho Allah sebagai tujuan hidup. Ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah paham Bu. Insya Allah paham Bu. Paham Bu. Depan materi yang akan kita pelajari itu takabur. Jadi kalian bisa baca untuk halaman selanjutnya ya. Siap. Oke, kita tutup dengan doa. Boleh ketua kelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.